Every time I work, every time I run, every time I move, it's always for us. Every time I look, every time I love, every time I hope, it's always for us. And they do bottom something good or anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Gina Sonia dan yang kedua teman saya Desi Rianti dan saya Ulia Tasya. Kami adalah mahasiswa semester 6 dari Prodi Universitas Teknologi Digital. Kali ini kami sedang berada di sebuah restoran yang cukup legendaris di daerah Banjaran, yaitu tepatnya di Jalan Pangalengan nomor 368, Kamasan Banjaran, Kabupaten Bandung. Di sini kami akan mewawancarai pemiliknya untuk mengetahui manajemen kualitas di rumah makan Google. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini sudah bergabung bersama kita semua Ibu Ani Susanti selaku owner dari Rumah Makan Google. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah Aul. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena telah meluangkan waktu dan bersedia untuk kami wawancarai mengenai tugas kami ini. Sama-sama. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung pada sesi tanya jawab ya Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih sejarah atau latar belakang berdirinya rumah makan Google ini? Rumah makan Google itu sebetulnya perusahaan keluarga. Dia tuh warisan dari almarhum ibu saya. Jadi ibu saya tuh sebetulnya ibu saya juga mewariskan dari leluhurnya. Dalam hal ini adalah nenek dari ibu saya, yaitu almarhum Ibu Ici dan Mama Eye. Iya. Ya, berarti kalau saya Uyut kali ya. Uyut. Dari Ya. tahun berapa Bu berdirinya? Kurang lebih 1920. Wah, sudah Ya. Sudah lama banget. Ya, Hampir 1920. satu abad ya Bu ya. Betul. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah apa saja layanan yang diberikan di rumah makan Google ini Bu? Bentuknya seperti apa? Kita kan rumah makan ya, sudah pasti makan di tempat atau dine in, bisa take away. Seiring dengan berjalannya teknologi kan medsos lagi gencar tuh sekarang. Ada pesan online, GoFood, Ya, online ya gitu. seperti kayak gitu. Ada admin yang mengelola juga untuk menerima pesanan, catering, dan nasi dus, kurang lebih seperti itu. Ya, terus bagaimana sih standar mutu ya pelayanan yang sudah ditentukan oleh rumah makan Google ini? Standar udah pasti kita perhatikan. Kepuasan pelanggan itu adalah kepuasan kami juga sebetulnya. Jadi kita usahakan supaya pelanggan itu mereka itu senang dan puas makan di Google. Dan tentunya saja bukan hanya berkesan dari makanannya aja ya, bukan rasa aja, tapi kan servis, pelayanan, hospitality-nya kita perhatikan juga. Kebersihan juga ya Bu. Sudah saya pasti, hygienity juga diperhatiin. Iya. Dan sudah keharusan kan. Kalau rumah makan itu selain rasa diperhatikan kebersihan, pelayanan, ya hospitality lah, keramahan. Itu harus diperhatikan. Lalu bagaimana sih mekanisme pengukuran kualitas pelayanan yang diterapkan di sini Ibu mengenai SOP pelayanan? Rumah makan Google itu kan beli udah lama. Kebanyakan sih dari mereka juga pelanggannya itu turun temurun. Alhamdulillah. Jadi kalau dari kakeknya, neneknya makan, anak ibunya makan, terus ibunya anaknya juga makan. Jadi sustainable gitu. Jadi Berkesinambungan, berkelanjutan. Alhamdulillah sih sejauh ini. Itu merupakan sesuatu ya kebanggaan, kehormatan, kebahagiaan juga buat kami. Karena mereka kan berarti turun temurun tuh kan berarti mereka suka gitu makan di sini. Iya. Ya salah satunya itu. Terus kita lihat dari ulasan dan testimoni pelanggan, ada keluhan dan segala macam, pasti kita akan follow up gitu, akan kita respon sebaik mungkin dan dicari solusi yang terbaik. Dijagalah kepuasan pelanggan. Berarti kalau jika ada komplain dari pelanggannya gitu ya, bagaimana cara mengatasinya? Kita pasti akan hubungi, kita akan cari solusi yang terbaik. Gimana
cara mengatasi supaya mereka tuh tidak kecewa. Dan kita berusaha mengatasi kekecewaan itu misalnya dengan memperbaiki, ya sudah pasti diperbaiki gitu. Keluhannya apa, kekecewaannya diatasi. Sudah pasti jadi bahan pembelajaran buat kita supaya lebih baik lagi pelayanannya di rumah makan Google. Ya salah satunya kita perhatikan ulasan di Google, medsos, sangat diperhatikan. Dan sudah pasti kita akan minta maaf ya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai harapan atau tidak berkenan untuk pelanggan, pasti kita akan tidak lanjuti. Misalnya diganti dengan maksudnya diganti dengan makanan. Jadi makanan yang mereka komplain kita ganti dengan yang lebih baik. Ya kadang kerugiannya Bu ya. Diganti kerugiannya gitu, seperti itu. Dan pasti jadi pembelajaran juga supaya kita kedepannya tidak mengulang seperti itu lagi, kan namanya juga kita tuh kan diusahakan yang terbaik yang kita bisa, tapi kan mungkin ada aja kan pasti ada fase di mana kita mungkin lagi pas kebetulan aja gitu kan, nothing nobody's perfect gitu. Jadi kan pasti harus diperbaiki gitu. Diusahakan yang terbaik yang kita bisa. Nah, kalau boleh tahu di sini tuh ada berapa banyak karyawannya Ibu? Kurang lebih 15 sampai 20. Nah, dari 15 sampai 20 karyawan ini bagaimana pemberdayaannya Bu? Agar si karyawan itu bisa memiliki kepuasan dalam bekerja, kemudian impact-nya itu ke customer-nya juga bisa memberikan pelayanan secara maksimal. Kalau di Google itu sebetulnya perlakuan karyawan itu seperti kekeluargaan. Kita akan memperlakukan mereka seperti saya pengen diperlakukan. Ya, Kita sih seperti itu. Dan di sini tuh kebetulan udah pada sepuh, jadi udah kayak keluarga sendiri. Jadi mereka tuh diperlakukan sejauh ini sebagai selayaknya seorang keluarga juga. Sudah pasti diperhatikan kesejahteraannya, kesehatannya, hak mereka. Dan kita pun sebagai owner pasti akan mendengar apa keluhan mereka. I try to make happy gitu. Jadi satu pengen mereka juga happy gitu. Kalau mereka bahagia gitu juga mereka pasti bahagia. Bahagia dan mencintai pekerjaan mereka akan beda gitu. Jadi bukan hanya sekadar tugas. Kalau saya berusaha ke mereka tuh selalu mengingatkan love what you do. Do what you love. Cuma kebetulan karyawan di situ balagar gitu, baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah kayak keluar kan udah lama sih. Mungkin ownernya juga udah baik gitu. Jadi ya I try my best. Jadi saya berusaha yang terbaik yang saya bisa. Karena saya juga nggak bisa apa-apa kalau nggak ada mereka. Iya, saling ya Bu ya. Oh iya harus. Nah itu kan dari segi kekeluargaannya ya, secara personalnya. Ini kalau dari segi Ibu menyediakan pelatihan atau apa untuk karyawan sudah pasti. untuk Pasti menambah skillnya Ibu? Pasti. Seperti kita apa, adakan Bu? pelatihan. Misalnya kalau kita mau jualan kopi gitu, kita provide mereka dengan pelatihan dari pihak yang memang expert di bidangnya, gitu, dilatih gitu. Kopi itu apa, diajarin, dikasih pelatihan, workshop dari sumber yang betul, seperti itu. Jadi mereka juga belajar tuh dari sumber yang benar, yang betul. Jadi otomatis kan, automatically kan hasil yang mereka, ilmu yang mereka dapat juga benar. Ya. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Jadi apa saja sih ya hambatan yang nyata dari Ibu dalam mengelola dan mempertahankan eksistensi rumah makan Google ini, atau mungkin ada rahasia di balik legendaris rumah makan Google ini yang mungkin sudah hampir 1 abad ini ya Bu ya. Sudah berdiri bahkan lebih dari 1 abad. Rahasianya Ya, apa? nomor satu sih sudah pasti itu sih karena ridho dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita sangat bersyukur bisa bertahan sejauh ini. Kalau rahasia kenapa Google bisa bertahan ya quality control tuh harus diperhatiin. Kualitas rasa harus diperhatikan supaya tetap konsisten. Karyawan juga harus diperhatikan kesejahteraannya. Yang sudah pasti sebagai owner saya juga harus konsisten, harus gigih, harus kuat dan nggak pernah boleh bosan untuk belajar hal baru seperti itu. Karena kan market di luar itu kan berkembangnya tuh luar biasa. Jadi kita harus terus
belajar hal baru, diterapkan, diaplikasikan ke manajemen rumah makan Bugel itu sendiri. Sehingga meskipun rumah makan Bugel rumah makan jadul, Iya. tapi tetap masuk ke semua Kalangan. Iya. Iya. Dari anak kecil sampai orang tua gitu ya Bu ya. Iya. Baik, udah ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ibu. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, rumah makannya selalu lancar, semakin maju, semakin ramai gitu ya, berkah selalu itu yang penting. Mungkin sekian dari kami. Baik teman-teman, sekian dari kami. Akhir kata, Assalamualaikum